media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi yang ingin memesan paket media ini silahkan hubungi nomor 081393409102 dan juga bisa di nomor 085731328729. Nggak ada keluar dari mana? Nun Maksudnya gelut aing. bertengkar. Kalau mau gelut kan udah tua atau bani, udah tua malu sama anak-anak. Bertengkar masalah apa? Ya masalah nggak kerja selama itu, terus semuanya konten Jakarta kan bayar sedoyo Pak, air bayar. Pindah ning kampung ae. Betul kagungan mahal teng kampung. Ning kampung ngontrak-ngontrak desa. Sedoyo mbok ayar nah niku mboten kagungan ya terus. Jadi ributin. Insya Allah pas sakit ngertos sedoyo. Penantan sing kurang-kurangnya atau kita lebihkan. Kurang ngerti lah. Aku ngerti masa ya takon. Aku ngerti kan ya takon ya, Pur. Iya toh? Ya, bagi saya sangat ngeri. Ini Gus, Pak cakapan. Monggo. Oh. Monggo, Pak. Jadi yang perlu untuk jenengan pahami bahwa tidak semua hal yang diketahui itu boleh diberitahukan, ya. Jadi tidak semua hal yang diketahui itu diberitahukan. Biasanya orang yang mudah memberitahu itu bohong. Itu yang pertama, biasanya, tapi tidak semuanya. Terkhusus dalam ilmu roh seorang winarah, itu sebenarnya tidak boleh memberitahukan. Maksudnya kayak semane ngerti wong kuwi disantet, ini sebenarnya yang ngerti ki ndak oleh. Karena orang datang itu minta didoakan, disembuhkan. Ya, kalau diberitahu itu nanti malah nambah masalah, mikir gitu. Dia datang mau menghilangkan masalah tapi tambah masalah, tambah penyakit. Itu yang perlu untuk diketahui. Karena dalam setiap ilmu hikmah itu ada pakem-pakemnya, ada pakemnya. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Makanya ketika 6 orang yang sampai datang itu semuanya mengatakan santet, itu kalau saya sudah tanda tanya besar. Setahu saya cara kiai pun ya nggak ada yang mau menyampaikan sampai kena santet itu, walaupun toh benar kena santet. Biasanya kalau orang yang bicara santet itu nanti ujung-ujungnya meloroti, ujung-ujungnya nanti itu biasanya minta uang, biasanya. Oh nanti gini gitu. Karena contoh kalau saya semuanya tahu di rumah yang jenengan itu ada kotoran, saya nggak akan memberitahu jenengan kalau situ ada kotoran, karena diberitahu pun memang juga nggak bisa membersihkan. Paling tugas saya hanya membersihkan itu, terus memberikan arahan supaya kotoran itu nggak masuk lagi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya tadi tanya terus arahannya gimana gitu. Setelah dikasih tahu sama, kan bilang tadi datengin 6 orang, katanya kena santet toh. Terus ketika tahu di situ ada santet lagi, yang dilakukan orang itu apa gitu maksud itu apa? Karena ada pakemnya dalam ilmu hikmah itu. Kalau santet gini caranya gini, santet gini ngilanginya gini, santet gini, semuanya ada itunya, ada pakemnya. Kalau dibilang ada santet terus ditanya suruh diem aja ya, iya kasusnya biaya gitu loh, maksudnya gitu. Itu. Tapi lepas dari itu semua, saya mengatakan kalau saya pribadi gak ada santetnya, gak ada santetnya. Santet dari mana gitu loh.
santet itu kalau tidak merusak secara psikis nanti pasti mengenai medis, pasti itu. Jadi akan ada keberlanjutannya gitu santet itu. Jadi santet itu nggak hanya bikin rumah tangga cekcok terus nggak punya kerjaan, nggak gitu, tapi nanti biasanya dampaknya kayak muntah darah, terus ngepro maksudnya jadi kembang ambing gitu. Ada dampak-dampaknya di situ karena dia nggak mau berhenti dalam satu hal saja, kan berlanjut gitu. Kalau menurut saya sih bukan dari gangguan santet, itu nanti malah bisa menyantet diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tapi gangguan dari ya dimulai dari diri sendiri terus dasim itu. Jadi dari diri kita yang kurang mengetahui tentang siapa sejatinya diri kita, yang kurang mengerti tentang bagaimana tugas kita sebagai hamba, peran kita sendiri yang belum begitu dekat dengan Allah, itu jadi masalah. Ya masalahnya nanti bisa kena ke penyakit dasim itu tadi. Nah, orang yang terkena dasim ini ya itu usaha apa-apa selalu gagal, ya, selalu berantakan lah, intinya seperti itu. Itu ya dari saya ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini sudah datang jauh-jauh, jadi panjenengan datang ke sini biar ada manfaatnya. Nanti yang pertama diperbaiki sholatnya, ya. Terus nanti setelah sholatnya sudah benar-benar dijaga, setiap keluar masuk rumah baca salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus setelah itu membaca syahadat, ya. Nanti setiap masuk rumah baca surat Al-Kahf 3 kali. Terus membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus membaca surat Al-Kahf 3 kali setiap keluar masuk rumah, ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau masak nyuci beras, nanti cucian berasnya disiram di depan ya, di depan rumah ya. Al-Fatihah. Hati-hati dengan bahasa santet, nanti bisa menyantet pikiran kita sendiri. Jadi bukan santet dari orang, tapi malah pikiran kita sendiri yang menyantet kita sendiri gitu. Dengan bahasa yang seperti tadi jenengan bilang santet itu, padahal nggak ada santetnya. Yang penting sekarang panjenengan lebih mendekat kepada Allah, terutama diperbaiki sholatnya. Nanti insya Allah jalan rezekinya ada sendiri, ya. Al-Fatihah. Oke, monggo dibawa. Nanti jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.
Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai binumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti,